Rusia disebut mengintensifkan serangan ke kawasan Donbas selama operasi tahap kedua per Senin 23 Mei 2022. Gubernur Oblast Donetsk Pavlo Kirilenko menyebut Rusia meningkatkan bombardir artilerinya di garis depan pertempuran. Kirilenko menyatakan pertempuran hebat antara pasukan Rusia dan Ukraina berkobar di dekat Oblast Luhansk. Ia menyebut garis depan pertempuran terus-menerus dibombardir. Pasukan Rusia berupaya merangsek untuk merebut kota Sloviansk dan Kramatorsk, dua kota terbesar di Donetsk yang dikuasai Ukraina. Menurut Kirilenko, kebanyakan warga sipil di Oblast Donetsk telah dievakuasi. Dari 1,6 juta populasi pra-invasi, kini tinggal tidak lebih dari 320.000 yang masih berada di sana. Gempuran intens Rusia tersebut dilancarkan seusai Moskow mendeklarasikan kemenangan penuh atas Mariupol pada pekan lalu. Mariupol sendiri adalah kota pelabuhan strategis bagi agresi Rusia, memungkinkan mereka menautkan pasukan dari semenanjung Crimea ke front Donbas. Mengingat pertempuran yang masih berkobar di Donbas, Ukraina memperkuat pertahanan dengan memperpanjang darurat militer dan mobilisasi massal hingga 23 Agustus 2022. Di tempat terpisah, militer Ukraina mengaku berhasil menghalau serangan Rusia di desa Oleksandrivka, dekat Severodonetsk, kota yang berjarak kurang dari 100 km di timur Kramatorsk. Kota Severodonetsk disebut digembur habis-habisan dengan serangan jarak jauh. Gubernur Oblast Luhansk Sergei Haidai menuduh Rusia berupaya menghancurkan kota ini, terlibat dalam pendekatan bumi hangus. Haidai mengklaim Rusia tengah mengonsentrasikan pasukan dan persenjataan untuk merebut Luhansk sepenuhnya. Ia menyebut Rusia menerjunkan pasukan dari arah Kharkiv, Mariupol, dan dari wilayah Rusia. Pada Minggu 22 Mei 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkirakan sekitar 50 hingga 100 pejuang Ukraina tewas setiap harinya di front Donbas. Perang Rusia-Ukraina sendiri saat ini tidak terbatas di front Donbas. Serangan jarak jauh Rusia tetap mengancam daerah-daerah di tengah dan barat Ukraina. Pada Senin 23 Mei 2022 pagi waktu setempat, otoritas Ukraina melaporkan ledakan hebat di Korosten, sekitar 160 km di barat Kiev. Я еду, все делают, я делаю. Понял, самого? Pihak berwenang di wilayah kota Kherson, Ukraina, yang dikuasai Rusia mengumumkan pengenalan rubel sebagai mata uang resmi di samping hryvnia Ukraina pada Senin 23 Mei 2022. Kherson adalah kota besar pertama yang jatuh ke tangan pasukan Rusia setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari lalu. Kepala Administrasi Regional Pro-Moskwa Vladimir Saldo mengatakan sebuah dekret akan dikeluarkan yang meresmikan pengenalan mata uang ganda di wilayah Kherson. Ia mengatakan ini berarti semua pedagang memiliki hak untuk dan nantinya akan diwajibkan menampilkan harga dalam dua mata uang, dalam hryvnia dan rubel Rusia. Saldo mengatakan nilai tukar rubel Rusia akan menjadi 2 kali lipat dari hryvnia. 2 rubel Rusia untuk 1 hryvnia. Saldo menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan sebuah bank Rusia akan membuka cabang di Kherson dan menawarkan rekening untuk bisnis yang dapat menunjukkan dokumen Ukraina.
Pejabat Rusia dan pihak berwenang yang ditunjuk Moskwa telah mengatakan bahwa wilayah di Ukraina Selatan yang menyediakan jembatan darat ke Crimea itu kemungkinan akan menjadi bagian dari Rusia. Di sejumlah kota Ukraina termasuk Kherson, Mariupol, dan Berdyansk, Rusia telah membentuk pemerintahan lokal yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kemiripan kehidupan normal dan meletakkan dasar untuk masa depan dengan Rusia. При отступлении противника был разрушен железнодорожный мост и подходы к нему. На данном этапе производятся восстановительные работы. Это подходы к мосту 50 meter и, соответственно, демонтаж обрушенного пролетного строения. Ex-kepala intelijen Inggris memprediksi Presiden Rusia Vladimir Putin akan berhenti berkuasa pada tahun depan karena masalah kesehatan. Ia menilai sanitarium, fasilitas medis untuk perawatan penyakit jangka panjang ini akan menjadi cara mengeluarkan Putin dari kekuasaan tanpa kudeta. Sir Richard D. Arlove, Kepala Dinas Intelijen Rahasia Inggris atau M16 dari 1900 hingga 2004 menyampaikan prediksinya itu dalam podcast One Decision pada Rabu lalu. Christo Grozev dari Bellingcat, seorang ahli keamanan Rusia pekan lalu, mengatakan pejabat keamanan Kremlin percaya perang di Ukraina hilang arah dan bahwa Putin kehilangan cengkramannya pada kekuasaan. Sementara itu, Kepala Intelijen Militer Ukraina Mayor Jenderal Kirillov Bundanov mengatakan kepada Sky News bahwa Putin dalam kondisi psikologis dan fisik yang buruk. Dilansir Newsweek, dalam wawancara itu, Arlove juga meramalkan bahwa rezim Rusia akan terpecah belah dalam 12 hingga 18 bulan ke depan karena sanksi Barat, konflik Ukraina, dan kinerja militer Rusia. Komentar Arlove menambah daftar panjang spekulasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Rusia itu. Kremlin sendiri belum berkomentar secara terbuka tentang hal tersebut sejak perang Ukraina.
Awal pekan ini, sutradara film Oliver Stone mengatakan bahwa Putin telah berjuang mengatasi kanker. Sutradara kawakan asal Amerika Serikat yang dikenal dengan film-film terkenal termasuk JFK, Scarface, dan Platon itu melakukan beberapa wawancara dengan Putin dari 2015 hingga 2017 tentang berbagai topik, lapor stasiun radio Inggris LBC pada Sabtu. Namun Stone belum bertemu Putin selama 3 tahun, menurut TD-Pel Media. Christopher Steele, mantan pejabat intelijen di Inggris, baru-baru ini membuat komentar serupa dan mengatakan bahwa Putin meninggalkan pertemuan untuk menerima perawatan medis. Yang menambahkan Putin selalu ditemani tim dokter dan menerima sejumlah perawatan. Jauh sebelumnya, Putin sempat diisukan menderita penyakit Parkinson. Video viral yang menunjukkan pemimpin Rusia itu mencengkeram meja selama pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Ini memicu berbagai spekulasi tentang kondisi sebenarnya presiden berusia 69 tahun tersebut. Keadaan kesehatan Putin tidak dapat dikonfirmasi. Selain Parkinson, ia sempat dikabarkan menderita demensia hingga kanker darah. The Orlov juga mengatakan tidak ada rencana suksesi dalam kepemimpinan Rusia. Namun jika Putin benar-benar harus dirawat, orang yang paling mungkin untuk maju adalah Nikolai Patrushev, sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Влево. Есть, уходит. 59, принял вас. Seorang diplomat veteran Rusia di markas PBB Jenewa mengundurkan diri dengan alasan invasi negaranya ke Ukraina tak sesuai kata hatinya. Adapun protes politik seperti ini sebelumnya jarang terjadi, terutama oleh pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia. Dilansir Guardian, Boris Bondarev, seorang penasehat di misi tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, menulis dalam sebuah pernyataan publik bahwa dirinya belum pernah merasa begitu malu dengan negaranya. Ia mengatakan ini semua tentang penghasutan perang, kebohongan dan kebencian, melayani kepentingan segelintir orang. Ia juga menuturkan Rusia tidak lagi memiliki sekutu dan tidak ada yang bisa disalahkan selain kebijakannya yang sembrono dan tidak dipahami dengan baik. Dalam sebuah wawancara telepon dengan Guardian, Bondarev mengkonfirmasi bahwa ia telah menulis pernyataan itu dan menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Senin 23 Mei 2022. Bondarev menerbitkan pernyataan itu di akun Facebook dan LinkedIn-nya di samping mengirim salinannya ke diplomat dan outlet media. Ia mengaku masuk kerja pada hari Senin mengajukan pengunduran dirinya dan keluar. Dikatakannya keputusan itu dibuat pada 24 Februari. Akan tetapi butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan beberapa tekad untuk membuatnya.
Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin, termasuk putrinya. Daftar itu juga termasuk keluarga Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Langkah-langkah itu disebut mengikuti pengungkapan kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina, termasuk gambar mayat warga sipil yang tersebar di jalan-jalan Bucha dekat ibu kota Kiev. Rusia mengatakan bahwa tanpa bukti gambar-gambar itu disebut hanya dibuat oleh para pejabat Kiev. Amerika Serikat mengatakan bahwa putri Putin, Katerina Tikhonova dan Maria Vorontsova dikenai sanksi. Pengumuman tersebut menggambarkan Tikhonova sebagai seorang eksekutif teknologi yang pekerjaannya mendukung pemerintah Rusia dan industri pertahanan. Sedangkan adiknya, Vorontsova, disebut memimpin program yang didanai negara dan telah menerima miliaran dolar dari Kremlin untuk penelitian genetika dan secara pribadi diawasi oleh Putin. Ditanya mengapa Amerika Serikat menargetkan putri-putri Putin, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat mengira karena mereka dapat mengendalikan aset-aset ayah mereka. Sementara itu, kampanye militer Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina tidak berjalan sesuai rencana karena terganggu oleh masalah logistik dan moral prajurit yang menyusut. Akibat kesalahan perhitungan, para pengamat menyebut pasukan Rusia telah meninggalkan tujuan awal berupa pendudukan skala besar demi memperkuat cengkeraman mereka di wilayah Donbas Timur. Kesalahan langkah ini dianggap memalukan bagi Presiden Putin yang membanggakan kekuatan militernya. Pengadilan Ukraina merilis perintah penangkapan untuk mantan Presiden Viktor Yanukovych yang kini tinggal sebagai eksil di Rusia. Kejaksaan Agung Ukraina mengumumkan perintah penahanan tersebut pada Senin 23 Mei 2022. Pengkhianatan tingkat tinggi yang dimaksud otoritas Ukraina adalah perjanjian Kharkiv yang ditandatangani Yanukovych.
Pada 21 April 2010, saat masih menjabat, pendahulu Volodymyr Zelensky itu menyetujui perpanjangan waktu penempatan armada Laut Hitam Rusia di perairan Ukraina selama 25 tahun. Menurut investigasi Ukraina, Yanukovych terlibat kolusi dengan mantan Perdana Menteri Mykola Azarov. Mereka berdua didakwa merusak kedaulatan, integritas teritorial, serta pertahanan Ukraina. Alasannya perjanjian Kharkiv memungkinkan Rusia meningkatkan jumlah pasukan di Crimea sebelum menganeksasi semenanjung tersebut, kemudian menginvasi Ukraina pada 2022. Sebelumnya pengadilan Ukraina telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Azarov sehubungan perjanjian Kharkiv pada Oktober 2021 lalu. Akan tetapi otoritas Ukraina tidak bisa menangkap langsung Azarov dan Yanukovych melalui aparat hukumnya. Pasalnya kedua orang itu kini tinggal sebagai eksil di Rusia. Yanukovych dan Azarov sendiri memimpin pemerintahan pro-Rusia di Kiev sebelum digulingkan revolusi Euromaidan pada 2014 silam. Reporter Guardian mengungkapkan bukti senjata ilegal yang ditemukan di area permukiman Ukraina. Penemuan senjata ilegal tersebut diungkap di tengah upaya penyelidikan dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum perang, sebuah komponen hukum internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan selanjutnya didefinisikan oleh Konvensi Jenewa 1949. Pelanggarannya termasuk pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang dan warga sipil, penyiksaan dan penggunaan senjata ilegal. Menurut laporan Guardian, sebuah jet angkatan udara Rusia menjatuhkan serangkaian bahan peledak seberat 250 kg era Soviet di atas Borodianka, utara Kiev sekitar tengah malam pada 1 Maret 2022. Itu adalah bom FAB-250 yang kuat, yang dirancang untuk menghantam sasaran militer seperti benteng musuh dan bunker. Bom tersebut jatuh di setidaknya 5 bangunan tempat tinggal, membelahnya menjadi 2. Puluhan mayat ditemukan di bawah puing-puing ketika pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin menarik diri dari wilayah Kiev pada awal April. Militer Rusia meninggalkan TKP raksasa yang bagi jaksa Ukraina menjadi bahan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh Rusia dan presidennya Vladimir Putin. Proses penyelidikan telah bekerja selama berminggu-minggu. Reporter Guardian telah mengunjungi kota-kota kecil dan desa-desa di utara Kiev yang diratakan dengan tanah selama pendudukan Rusia dan meninjau bukti yang ditemukan di sana serta bahan-bahan lain dari jaksa Ukraina. Temuannya dari amunisi yang tidak tepat sasaran seperti FAB-250, selongsong panah logam, dan bom tandan yang penggunaannya menyebabkan kematian ratusan warga sipil. FAB-250 adalah salah satu bom yang paling sering digunakan oleh Rusia terhadap kota-kota Ukraina di Oblast Kiev, seperti Bucha, Hostomel, dan Borodianka. Menurut para penyelidik, setidaknya 8 bangunan di kota-kota utara Kiev dihancurkan oleh bom-bom yang kuat dan tidak terarah ini, yang menyebabkan ratusan kematian. FAB-250 adalah bom yang sangat tidak akurat dan dijatuhkan dari udara. Sebagian besar digunakan oleh bekas Uni Soviet dalam perangnya di Afghanistan dan oleh Rusia di Suriah. Taktik tersebut tampaknya mirip dengan perang saudara di Suriah yang diikuti Moskwa pada 2015 untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Не разорвался. Как лучше не разорвался. Rusia mengatakan pada Senin bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan usulan rencana perdamaian dari Italia untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mengatakan pihaknya telah menerimanya baru-baru ini dan sedang mempelajarinya. Ia menolak untuk memberikan rincian terkait skema perdamaian tersebut. Rudenko mengatakan Rusia akan berkomentar pada tahap selanjutnya. Ia mengatakan itu belum dibahas antara Rusia dan Italia. Pembicaraan antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri permusuhan pada dasarnya kini terhenti. Dikutip dari AFP, Perunding Utama Rusia Vladimir Medinsky mengatakan pada Minggu 22 Mei 2022 bahwa Rusia bersedia untuk melanjutkan negosiasi tetapi tanggung jawab ada di Kiev. Ia mengatakan membekukan negosiasi saat ini dan menunda segalanya bukanlah inisiatif pihaknya. Pihaknya mengatakan akan siap untuk melanjutkan segera setelah Ukraina menunjukkan posisi konstruktif dan setidaknya memberikan reaksi terhadap proposal yang diajukan kepadanya. Pembicaraan antara delegasi Rusia dan Ukraina telah diadakan secara teratur baik secara langsung maupun melalui tautan video. Adapun sejak serangan militer Rusia dimulai pada 24 Februari,
Para menteri luar negeri Ukraina dan Rusia bertemu untuk pembicaraan yang tidak meyakinkan di Turki pada Maret, diikuti oleh pertemuan para delegasi di Istanbul yang juga gagal membawa hasil nyata. Baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 23 Mei 2022 mengatakan ia hanya ingin bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas bagaimana mengakhiri perang. Zelensky yang berbicara melalui video kepada audiens di Forum Ekonomi Dunia di Davos juga berujar, mengatur pembicaraan dengan Rusia menjadi lebih sulit karena ada bukti-bukti tindakan Rusia terhadap warga sipil di bawah pendudukan mereka. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Zelensky berkata temuan pembunuhan massal di daerah-daerah yang diduduki pasukan Rusia pada awal perang khususnya di luar Kiev membuat lebih sulit mengatur pembicaraan, dan ia tidak akan berdiskusi dengan pejabat lain. Para perunding Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan sporadis sejak pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada akhir Februari, tetapi kedua pihak mengatakan bahwa pembicaraan terhenti. Zelensky berujar kepada televisi Ukraina pekan lalu tidak mungkin menghentikan perang tanpa melibatkan semacam diplomasi. Dalam sambutannya kepada hadirin di Davos, Zelensky juga mengatakan bahwa perang datang dengan risiko nyawa manusia yang sangat besar bagi Ukraina. Pasukan Ukraina katanya membuat kemajuan terutama di dekat kota terbesar kedua Kharkiv, tetapi situasi paling berdarah tetap ada di Donbas, di mana kehilangan sangat banyak orang. Ia menambahkan setiap wacana untuk memulihkan secara paksa semenanjung Crimea yang direbut dan dianeksasi oleh Rusia pada 2014 akan menyebabkan ratusan ribu korban. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.